Oke guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar, bengkel servis gitar di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ada di IG, ada di Facebook, ada di Tokped, ada di TikTok. Konten ini YouTube Filosofi Gitar, semua ngebahas tentang gitar. Mulai dari tip, trik, tutorial, review, Q&A, unboxing, recording, cover lagu. Pokoknya semua tentang gitar. Jadi buat kalian yang baru mantengin channel ini, boleh minta subscribe dulu supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat bikin konten-konten tentang gitar. Akhirnya setelah sekian purnama kita nggak ngonten kok. Kita ngonten lagi karena sama kemarin sempat hilang YouTube kita. Ya kan? Gue sempat kehilangan omset miliaran rupiah itu gara-gara beberapa hari YouTube gue hilang. Sekarang kita udah mulai semangat konten lagi. Sekarang kita mau keluar kandang tuh. Mana? Kita mau beli bass. Bass. Jadi Gitar bukan bang? gitar juga tapi bass. Jadi Filosofi Gitar beli bass. Oke. Seperti biasa, just tip. Bedanya kali ini belinya bass. Dan bassnya itu bass second. Second. Gue cari-cari info di manakah teman-teman kita yang daerah sini yang punya bass. Kebetulan ada di Jubelasik. Jadi kali ini kita mau main-main ke Jubelasik. Nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit. Mungkin buat teman-teman ada yang pengen tips nanti beli barang second tuh apa aja sih yang harus diperhatikan gitu. Nanti apa aja yang perlu dicek nih kan kalau beli gitar atau bass second, apa aja yang perlu dicek. Nanti kita konsultasi aja sama orang-orang Jubelasik. Oke. Buat mungkin nama Jubelasik mungkin nggak asing buat kalian yang sekitaran Jakarta, Jabodetabek. Karena ini pemain lama yang jual barang-barang alat musik. Oke? Ini cuaca agak mendung, hujan rintik-rintik, senja apa kalau orang Nggak tahu. anak-anak senja gimana kalau ngomong romantis? Sendu-sendu gimana cuacanya ya kan? Jadi. Bisa jadi. Langsung aja, oke? Kita jalan ke Jubelasik. Gas. Balik lagi. Lu udah matiin belum? Belum. Ini punyanya Yona, biasa Yona. Mana? Yona Oh Kuki. ini yang mau beli bass. Dia selalu marah kalau kau bilang Yona. Yona nama bininya. Wah, berarti namanya Om Lodi Om Lodi. dari Cirebon. Dia anaknya katanya lagi belajar bass. Oke. Cariin dong baru atau bekas tapi yang kualitasnya masih bagus. Menurut gue ini bekas tapi kualitasnya masih bagus. Karena bekasnya aja 3 juta. Jadi sekitar 3 jutaan sih, tapi gue nggak tahu nih nego lagi dikasih atau enggak. Kita cek dulu nanti. Bang. Cek aja dulu barangnya. Jadi kan itu juga belum tentu deal nih. Gue harus cek fisik secara langsung. Oke. Aman bayar. Kirim ke Cirebon. Oke? Lanjut. Kabur. Oh, apa-apaan itu, Bang? Perjuangan bro, nggak punya kru bro. Buat ngonten. Lu beli rokok dulu dah mendingan. Iya. Beli rokok 1 slop. Bang, emang tempatnya di mana sih, Bang? Jauh ya? Tempatnya di Pasar Minggu bro. Di Pasar Minggu. Yes. Nanti kita ke Pasar Minggu nih. Jadi deket Jagakarsa sama Pasar Minggu itu deket lah pokoknya. Dekat. Dekat. Jadi mungkin kalau jalanannya lancar ya 15 menit, 10 menit, 15 menit udah nyampe. Kita jalan santai aja ya kan. Oke. Lu udah makan belum? Bang? Udah dong. Bagus lah jadinya gua nggak perlu jajanin lu lagi. Iya. Gua lagi dalam rangka menghemat bang. Hemat ya? Mau beli Gibson gua. Oke. Masih kurang 40 juta gitu. Ini lu nyuruh gue lewat TBC Matupang bang? Iyalah, Bang. Itu ya ampun, itu kan jam orang keluar kerja, itu pasti macet bego ah. Enggak. Gue tadi map lewatnya nyuruhnya Lenteng Agung ya. Awas aja lu kalau sampai macet. Agak macet nih, lihat tuh jalan. Kalau di sini mah lancar, ntar lu lihat dari TBC Matupang, ntar lu awas lu sampai macet lu. Ya. Gua ini. Lenteng Agung atas lebih macet, Bang. Nah, gua gojek di situ dulu. Gue jadi sekarang kita toksik ya bahasanya. Jangan gitu lah. Tadi. Ntar ada yang komen Filosofi Gitar sekarang nggak sopan ngomongnya guys. Mudah-mudahan nggak macet guys. Jadi gue ada janjian nih, awalnya tadi hujan badai. Ini kan udah mulai reda. Tinggal nih. Tadi ada banjir-banjirnya, guys. Udah terang kan kita nggak lucu juga kan konten sambil hujan badai. Kelihatan jalanannya, Bang. Tapi seru kali ya bang kita hujan-hujanan beli gitar, beli bass ke tempat orang. Gak apa-apa, HP-nya rela. Berat, Bang. Ini
Ini jalur pilihan lu nih, kampret. Oh, itu deh. Ini lampu merah bang, depan. Agak, emang gua udah tahu nih kalau jam pulang kerja udah pasti macet di sini. Lu salah jalur ini. Oke. Terbang aja Gua terbang. udah mulai nggak mau percaya sama lu lagi. Oke. Kita terbang aja terbang. Lihat bising Buat lagi motor dah. balap sih. Oke guys. Lihat macet. Ya beginilah guys, Jakarta di sore hari. Para pejuang rupiah sedang menuju rumah masing-masing. Iya. Tapi lu nggak pernah ngalamin, lu nggak pernah kerja sih belum? Enak aja. Ngalamin pulang sore macet-macetan, pagi berangkat macet-macetan. Tapi kerja gue deket. Ya jauh-jauh. Kadang gue suka mikir gitu ya, hebat itu orang bisa di jalan sejam 2 jam, bisa macet-macetan demi anak istri di rumah. Tuh. Ada yang dari Gue Bogor. lagi bener nih ngomong. Iya, ada yang lagi dari Bogor nih bang. Dia mana dong? Ini ada yang rumahnya di Bekasi gitu ya, Bekasi. nyari kerja di Jakarta. Oh di tol-tol yang begitu juga jalannya no, pelan-pelan. Udah pokoknya kalau jam pulang kerja atau jam berangkat kerja mau dimanapun yang namanya macet, ada pasti macet. Ya, begitulah hidup. Jadi ceramah tuh. Iya. Capek kali. Pusing kalau gue. Jalan dah. Nah, sekarang kita udah sampai nih guys di tempatnya Jublasik. Tempat jual beli, karena dia nggak cuma jualan doang, dia bisa beli. Kayak lu punya gitar second nih, lu tawarin ke sini. Kalau cocok bisa dibeli sama dia. Jadi ini nih alamatnya nih, Tanjung Barat nomor 26F, RT 6 RW 5 Tanjung Barat. Jadi dia posisinya di dalam kayak komplek itu kali ya, belum ada beberapa rumah tuh. Yang kita masuk dari situ tuh tadi. Gerbang. Nah ini dia posisinya paling pojok. Gampang deh nyarinya pokoknya. Sesuai map. Terus kalau udah masuk gerbang, rumah paling pojok. Oke, kalau nanti kalian suatu saat mungkin pengen nyari gitar second juga, kita langsung aja ke dalam, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini dia bosnya, Waduh. Mas Diki. Mas Diki Waduh, betul ya? YouTuber senior. Akhirnya kita nyampe juga ke Jublasik guys. Mas Ervan. Halo, Halo, gimana kabar? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah baik. Masuk dong, ngapain? Mas siap, ayo kita masuk. Nah ini Plong tempatnya Plong. Jadi akhirnya kita sampai juga ke tempatnya Mas Diki Jublasik. Mungkin kalian udah nggak asing juga sih sama Jublasik karena udah pemain lama juga, asik banget. Baru beberapa tahun sih, Bang. Baru beberapa Iya, tahun. Untuk ukuran teman-teman yang jualannya, hitungannya masih baru lah. Ya tapi gua aja tahu udah lama tuh, dari zaman gua masih muda gua. Waduh. Sampai sekarang gua masih muda lagi. Jadi kita kesini yang tadi gua bilang, gua mau beli bass. Bukan beli gitar nih. Dibahas nih. Beli bass, pesanan Om Lodi dari Cirebon. Yona. Yona Ini, Cookies. Bang, silakan. Udah disiapin barangnya? Oh, udah, Bang, udah. Jadi nih. kita mau beli ini nih yang kita mau beli nih. Kita Iya. coba angkat dulu ya. Betul. Ini udah disiapin nih. Jadi gua mau beli bass. Bass Squire Jazz Bass. Yes. Jazz Bass. Oke. Nanti kita coba cek-cek. Nanti kita juga minta tip dan trik dari Mas Diki dari Jublasik. Tipsnya apa aja sih kalau mau beli gitar atau bass second tuh apa aja yang perlu diperhatikan? Waduh. Sambil ngobrol-ngobrol sejarah tentang Jublasik kali ya. Waduh, siap Bang Irfan. Aman. Siap. Nanti kita apa ngobrol-ngobrol santai. Mungkin lu bisa lihat-lihat dulu nih. Jadi di dalam satu ruangan ini, tapi ini belum semuanya di display ya? Belum, Bang, masih ada yang saya simpen untuk koleksi pribadi. Kasih Mas Diki mic dong biar enak kita ngobrolnya. Oh, waduh, aduh. Wah, Si Gemplong pegangin aja mic-nya. Ini udah hidup Plong. Iya, Pin. Silakan Mas, dipegang dulu Mas. waduh, iya Bang. Kayak reporter kan kita. Iya, wah. Ntar dulu Plong, gue ganteng nggak? Nah, sama biar ganteng ada. Ini udah hidup Udah, ya Bang ya? udah langsung. Oh siap Bang. Gimana monitor? Hidup. Maklum Bang, saya nggak pernah syuting Santai. YouTube Bang, jadi wah Bisa ini aja. grogi saya masuk YouTube. Jadi ini
Ini kan di ini lantai 1 ya. Yes, ini lantai 1. Ini display semua di sini, ada gitar elektrik, ini ada gitar akustik. Tapi belum semua di display. Yes, belum semua lah. Belum semua di display. Terus ini mungkin ada efek-efek juga, Plong. Ampli juga jual nggak sih lu? Tapi nggak banyak bang. Oh, nggak Mungkin banyak. hanya 1, 2, 3, Iya. 4, 5, 6-an lah. 6 biji itu satu juga yang kecil. Pendukungnya tuh ada efek, Iya, ada ada efek ampli sama. juga ada. Iya. Selain itu ada apa lagi? Pendukungnya. Efek ampli itu doang sih bang. Gitar. Kalau Ya, ada gitar. aksesoris enggak sih. Gitarnya ada elektrik, ada akustik. Akustik. Bass juga jualan juga. Bass juga jualan. Tapi kebetulan ini lagi nggak banyak sekarang. Oh, ini kan ada SDGR, Yes. ada Squire. Ini akustiknya ada Takami, ini ada beberapa unit, ada Epiphone. Ini apa nih, Hummingbird ya? Itu Hummingbird Pro. Hummingbird Pro. Depannya NDX 50 tuh gitarnya Alif Bata ya, iya nggak sih? Wah, bener. Oh iya. Gitar Lord Alif Bata, Ranger saya. Oh iya. NDX Gitar Alif 50. Bata tuh. Tuh. Oke, berarti kita nanti sambil ngobrol-ngobrol aja, guys. Oke. Nanti kita Jubilasik itu toko apa sih, sejarahnya gimana sih? Nanti sambil ngobrol-ngobrol santai, oke? Kita waktunya ngobrol-ngobrol santai sama owner. Berarti lo owner ya? Waduh, owner kayaknya berat banget deh. Iya. CEO bang. CEO. Alah, CEO. CEO-nya Jubilasik, Mas Diki. Enggak bang, bercanda. Nanti kita mungkin tanya-tanya sedikit tentang Jubilasik. Jadi membuat kalian, ya intinya gini lah. Gua nyampein dulu Jubilasik itu tempat jual beli, bener nggak ya? Yes bang. Jadi nggak cuma jualan aja kan? Iya. Bisa nampung beli juga kalau Iya. kalau kalian mau jual Iya. barang, tawarin aja ke sini. Mungkin kalau harganya cocok, masuk, bayar. Les, betul sekali. Jual beli cuma khusus yang asli bang, original. Oh, ya jadi barang-barang original, gitar atau bass atau efek atau ampli, atau tuker tambah juga bisa dong berarti. Bisa banget, ada Bang. opsi tuker tambah juga. Boleh, boleh. Ini lokasinya di Jalan Swadaya, Pasar Minggu, ada di map. Iya. Iya, searching aja lah. Searching Jubilasik aja Store. udah pasti ketemu, mapnya gampang dicari. Kalian kan tadi udah lihat, tapi gara-gara di depan ditutup aja tuh jalannya jadi muter. Iya bang. Tapi sesuai map kok, gampang dicarinya. Nah sekarang di awal nih yang kita mau tanya, sejarahnya Jubilasik dulu dong. Aduh, sejarah sih ini kayaknya pertama kali dagang di Jakarta itu tahun 2015 bang. Itu Oh, jadi karena ngerantau ya? iya bang, gue Asli mana asli? aslinya Sulawesi, kuliah di Jogja, Kuliah di Jogja. Oh, rantauannya di Jakarta. luar biasa. Jadi 2015 itu setelah band gue keterima di salah satu ajang pencarian bakat, Apa tuh waktu itu? Racing Star. Oh, Racing Star. Oh, sempat ikut itu. Pernah Iya. ngeband juga berarti? Benar. Lu megang Bang. apaan dulu? Gitar. Makanya dagangannya jualannya mayoritas gitar. Mantan ini guys, mantan drummer, jadi jualannya gitu. Waduh. Bagus banget. Aduh, kebanyakan Oh, jadi sempat ikut ajang itu. Tapi basicnya anak band lah ya. itu. iya, basicnya anak band. Basic Jadi anak band dan gitaris. Terus jadi apa pas sempet ikut tapi kebetulan nggak lolos. Jadi anak-anak
sampingannya ngamen, gue coba dagang kecil-kecilan. Berawal dari Gitar-gitar replika waktu itu. oh jadi sempat jualan gitar replika. Iya, beberapa bulan. Tapi baru ya. Baru Bang. Terus kenapa beralih jadi gitar bekas? Karena waktu itu gue minder sama, kalau boleh sebut, Junedi Sebutin aja. Karo-Karo. Oh, Bang Junet. Karena waktu itu dia jual barunya 800. Nah, gua modalnya barunya 850. Oh, kalah persaingan harga ya, kalah modal lah intinya ya. Kalau dulu nih gue inget banget, itu tahun berapa ya? Bang Junedi Karo-Karo itu soal jualan memang the best lah ya. Wah, untuk kategori gitar replika yang pada saat itu kayaknya 1.200.000-an nih kalau nggak salah ya. Betul Bang, masih di Ben Hill Di waktu Ben itu. Hill, ya. Jalan Mutiara, gue sempat ke sana. Oh ya, belum di Kos-kosan Tangerang. yang sampai di Iya. atas itu kan. Betul. Gue sempat ke sana waktu Betul, itu. betul. Sekarang dia udah ada pindah ke Tangerang. Bang Junet nih kalau nonton ya gitu. Iya, halo Bang. Nah, jadi setelah beberapa bulan ya, 2-3 bulan kali, ya udahlah gue sharing sama tim-tim dari Joe Billy Gitar waktu itu sharing. Oh, Mas Hanif. Iya, dia bilang apa, Ki, lu mending jualan gitar asli tapi yang menengah ke bawah aja. Ya udahlah, gue coba cari ya, sampai deh Bang, sampai sekarang terus. Jadi semenjak awalnya jualan gitar baru tapi replika di Jakarta tuh. Iya, di Jakarta Bang. Akhirnya dikasih masukan dari temen Mas Hanif. Mas Hanif itu yang punya Joe Billy. Suatu saat mungkin kita akan main juga ke Joe Billy. Iya, wah, Ini mantap kan lah. sekarang kita ke Jubal Asik nih. Iya. Nanti kita ke Joe Billy. Ya. Jadi pada semenjak saat itu baru deh tuh lu nyari-nyari gitar second. Iya, karena Tempatnya di sini juga. enggak Bang. Dulu di mana? Awal pertama kali gue dagang itu gue masih ngekos di Swadaya 1 seberangnya ini. Oh, tapi masih di lingkungan ini. Masih di lingkungan Oh, ini. oke. Pasar Minggu masih di Pasar Minggu ya. Setelah Di sana berapa tahun? Banyak di situ 2015 sampai 2017. 2 tahun di sana pindah ke sini. Dari 2017 sampai sekarang. Karena habis dari situ pindah ke depannya. Dari sempat pindah lagi sebelum ke sini. Sebelum di sini. Kalau di sini baru tahun kemarin kok Bang, di sini. Oh, ini di sini malah baru setahun. Baru setahun. Oke, jadi ini tempat yang baru guys. Di sini baru setahun. Setelah itu berarti yang kadang-kadang gue bingung tuh kalau ya walaupun gue sempat dagang juga sih second. Lu kebanyakan dapat barang dari mana? Kalau gue rata-rata mungkin karena Instagram gue juga jalan kali ya. Maksudnya uploadan receh mah upload aja ya. Ngikutin suhu lah, elu lah. Bisa aja. Jadi karena mungkin media sosialnya cukup aktif, jadi cukup banyak yang nawarin Oh, gitar. justru banyak yang nawarin ke sini. Tapi awal-awalnya kan dulu nggak kayak gitu dong. Dulu nyari di marketplace Bang. Dulu FB. masih OLX sama FB, betul. Oh, iya sama gue juga dulu Iya. nyarinya di grup FB ya. Grup jual beli di FB. ya. Betul. Terus sama di OLX. Dulu Kaskus sempat ngerasain nggak Kaskus? Sempet Bang, cuma jualan sih nggak, hanya mantau doang, cendol dan lain-lain. Oh, justru kalau sekarang ya karena memang udah running, Jubal Asik juga udah ada nama di jual beli gitar bekas, jadi banyak juga tawaran-tawaran dari Iya. itu. Tawaran lo paling sekarang kita itu tadi sejarahnya, sekarang kita tanya suka dukanya nih. Waduh, suka duka. Yang paling Kita cerita sedih dulu deh. iya, cerita sedih. waduh, biar Pengalaman paling sedih deh. waduh. Ini backsoundnya langsung kita ganti sedih nih, Bang. Kalau yang paling baru adalah mungkin karena pengalaman gue juga belum terlalu banyak kali ya. Jadi gue kemarin ngambil gitar yang ternyata gitar curian. Jadi makanya makanya jadi buat teman-teman yang baru bukan baru sih, yang udah dagang atau baru mau dagang itu sangat-sangat ditekankan untuk tahu asal usul barang yang dibeli. Oh. Jadi lu dapat bayarin beli gitar tapi statusnya barang colongan. iya, jadi pas gue beli waktu itu borongan ya, besoknya orang yang punya Kesini? dateng sama polisi. Wah, gila sih. Lah, akhirnya barangnya diambil dong? Diambil. Rugi dong? Ya maksudnya dia secara etikanya sih harusnya yang punya gitar juga memaklumi dong ya. Kan di sini juga nggak mau dibilang penadah ya kan? Iya, betul Bang. Tuduhannya pasti penadah. Penadah. Dong, ya kan? Nah, kita juga beli dengan duit ya kan? Iya. Kita juga nggak tahu asal usul. Oh, sedih banget. Iya, nah salahnya gue kemarin adalah tanpa kwitansi atau tanpa dan lain-lain. Jadi gue nggak punya cukup bukti yang kuat tuh. Ya udahlah, daripada panjang dan Tapi itu nggak rekayasa kan? Maksudnya dia benar-benar Bener Bang, Oh, bener. Lu selidikin dulu kan? Gue selidikin. Kan nggak tiba-tiba orang aku ini gitar Iya, gua. wah enggak lah, nggak mungkin. Jadi datang polisi bawa bukti bahwa
kuitansi bahwa fotonya dia sama gitar itu di salah satu toko gede di Jakarta lah. Oke. Kuitansinya lengkap. Nah, malamnya rukonya dia dibobol. Itu tuh hilang di atas 175 juta, Bang. Itu berarti dia yang dibobol barang baru atau barang second juga? Barang bekas yang baru dia beli. Oke. Yang paling gede itu hilang kayak head sama kabinet yang 50-an juta, itu 2 biji, drumnya yang bagus. Jadi gue itu cuma dapat bahasanya sisanya doang. Lu dapat berapa biji dari situ? Gitar akustik 1, Ibanez, bass Yamaha, gitar Epiphone 1 plus gitar Yamaha Pacifica. Ya ampun, berarti ada 4 diangkut dong. 4 diangkut, Bang. Cuma memang jujur murah. Oke. Ya mungkin karena gue juga udah hilap, wah ini kayaknya untungnya gede banget nih. Jadi yang si jual ke sini itu nawarinnya murah banget. Murah banget, Bang. Ya kita sebagai pedagang yang pasti tergiur. Waduh, iya. Salahnya sih enggak. Iya. Ya udahlah. Belum Itu rezeki. dukanya. Jadi Mas Diki pernah nerima barang yang ternyata barang curian. Banyak sih itu, gue beberapa kali ngeliat di forum, memang gue kehilangan gitar nih, nanti kalau ada yang jual atau itu hubungin gue kan kayak gitu kan. Sukanya? Aduh, kalau sukanya sih hobi dibayar ya nggak sih? Dibayar. Maksudnya cobain gitar tiap Jadi tiap suka hari. menyobain gitar yang belum pernah kita coba juga ya? Betul, Bang. Apalagi kan basicnya gitaris jadi Tapi ya lu bahagia pernah ini banget. nggak sih? Pernah jadi pekerja kantoran atau apa gitu? Nggak? Dulu gue pernah daftar di salah satu kafe tapi nggak diterima, Bang. Jadi semenjak itu, Jadi waiters. semenjak kuliah kan berarti ya? Kuliah, kuliah. jadi ya memang fokus usaha aja berarti. Kalau gua kan dulu di ini gua Harvard. BUMN. Ahli profesi jadi bengkel. Ya itulah suka dukanya sekarang nih buat ini nih, buat para penonton nih. Mungkin kan banyak yang butuh saran dan masukan dari Jubel Asik yang udah lama berkecimpung di dunia second. Tip dan trik nih buat temen-temen kalau mau nyari gitar second, itu ada tip-tip apa aja nih dari Jubel Asik? Oh, tips yang paling pertama lu harus minta saran ke Bang Evan tuh. Itu yang pertama tuh. Tips yang kedua apa ya? Lu menyesuaikan sama budget dan kebutuhan ya. Oke. Maksudnya misal nih lu mainnya main jazz cuma lu pakainya gitar yang lancip-lancip kan Nggak cocok. kan agak agak nggak cocok. Ya, sisanya mah ya lihat fisiknya, Kondisi PC. kondisinya sama lihat harganya sih sebenarnya. Iya. Itulah tips-tips ringan Oke. lah, lu juga pasti. Paling kita nambahin lah ya. Jadi biasanya sih kalau gua nih, karena gua ngerti sedikit tentang bengkel gitu ya. Ya paling kalau gitar tuh ya paling dicek nih necknya lurus atau enggak. Terus kalau body kan kalian bisa cek nih. Body kalau second ya namanya lecet-lecet mah wajar. Yes. Tapi nggak menutup kemungkinan juga lu dapat gitar second tapi dalam kondisi mulus banget ya. Tergantung. Kayak lu pasti pernah dapat kan gitar Lumayan, mulus. Bang, lumayan sering. Ya kan, terus harus riset harga pasarannya berapa. Betul. Karena walaupun gitar itu istilahnya tergantung kondisi, tapi kan ada gambaran nih. Oh kalau jazz bass Squire tahun segini tuh berapa sih secondnya? kayak Yes, gitu ya. betul, tahun itu tahun. Tahunnya. Terus sama mungkin lo harus banyak riset juga tentang, kan banyak takutnya orang ketipu masalah oh barangnya ternyata palsu. Iya, betul, Bang. Harus riset juga. Kalau di toko yang besar mah udah jelas ya. Udah jelas. Jaminan garansi Betul, barang iya. ori. Barang ori, betul. Karena banyak nih yang ke bengkel gua, ini mah bajakan bro. Iya. Ternyata dia nggak paham. Ternyata dia nggak paham, betul, Bang. Iya. Tips tuh kalian harus pahami kalau kalian mau nyari gitar second. Second mah ya nyari udah pasti original aja lah. Udah Iya. second jangan bajakan. Ya kan? Keuntungannya kan lo beli barang second kalau menurut gue ya, lo beli barang second itu nilai investasinya ada. Kalau barang ori ya. Kayak gue deh, gue misalkan beli harga dengan harga 3 juta. Ini kan barunya kalau nggak salah 4,5-5 jutaan ya. Hampir 5 juta. Hampir 5 jutaan. Nah nanti ketika lo pengen ganti lagi senjata, ini mungkin dijual 3 juta lagi juga masih laku. Wah, naik malah, Bang. Nah, Apalagi bisa kan jadi naik. Apalagi kan Squire by Fender gitu kan. Squire, Wah, iya. sekarang gila. Ada yang beberapa tipe justru yang mungkin lu malah bisa untung. Iya, betul, Kan Bang. kayak gitu. Investasinya bagus sih di alat musik ya. Iya. Apalagi sekarang gitar-gitar sekarang wah, bagusan enggak juga gitu sih. Sama aja lah. Iya. Tapi memang ada beberapa tipe yang di tahun-tahun dulu Iya, tuh iya tahun, sorry.
materialnya lebih bagus. Materialnya lebih bagus, iya. Walaupun nggak semua ya. Ya, misalkan nih lu ketemu Squire yang tahun 2000-an itu yang kualitasnya bagus. Dibanding lu beli baru Squire yang sekarang. Iya, itu pendapat pribadi dan gue setuju. Iya. dan Ya memang kayak begitu. Memang kayak gitu. Gue juga kalau ada nih vendor, misalkan vendor Jepang tahun berapa dulu? Iya. Kalau vendor Jepang tahun 90-an itu memang Oke ya. yang kualitas kayunya itu yang paling oke. Walaupun yang kesini juga nggak jelek. Iya, Tapi betul. kalau dibandingin nih lu punya second yang 2000 sama yang second yang 90-an itu pasti malah tinggian yang 90-an. Yes, wah gue Kayak setuju. gitu. Iyalah. Ya. Enak sih ngobrol sama orang yang ngerti mah, apalagi wah bukan orang baru juga. Sama-sama lah, sama-sama kita sharing info Iya, aja ya. iya betul. Ada sharing. tambahan lagi nggak tips-tips lain? Aduh, tips lain apa ya? Wah, gue juga bingung bang. Tipsnya paling ya rajin ibadah aja lah. Paling ya riset lah. Ya, Sekarang riset, tuh zaman riset. udah canggih. Iya. IG udah bisa lu pantau IG-nya, lu Yes. search lagi di YouTube. Betul. Jadi Oh iya bang. Ini kan gue lagi cukup sering lihat ada Instagram yang followernya banyak, tapi komentarnya dimatiin. Nah, itu bahaya. itu hati-hati bang. Lu bisa lihat Instagramnya, bisa lihat feedbacknya, apakah komentarnya aktif, enggak, apakah dan lain-lainnya itu sangat-sangat banyak penting. akun yang followersnya besar, Iya, jual gitar baru misalkan Iya, yang normalnya harganya murah banget. normalnya 5 juta, tapi diposting sama dia 1 juta. Itu hati-hati. Itu hati-hati banget. Makanya ya. Makanya kalian harus riset. Iya, riset betul sih. Riset harga pasarannya berapa. Dan cari toko tuh yang reviewnya tuh ya udah jelas lah, kayak misalkan Jublasik ya udah biasa main barang, kan lu jualnya pasti original semua. Yes, udah original. Kasih jaminan dong semua barang baru Wah, di sini ori. garansinya sampai Dajjal keluar bang, jadi Luar tenang biasa, aja lah. guys, sampai kiamat garansi. jadi lu santai aja ya. Kita kepotong azan dulu guys, nanti kita sambung lagi. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit. Mudah-mudahan buat kalian yang lagi nyari gitar second atau nyari bass second atau ampli second, yang mudah-mudahan tips dan trik singkat dari kita tuh bermanfaat. Amin. Jadi sebelumnya gue terima kasih dulu nih Mas Diki, kita Sama-sama udah Bang Irfan. dikasih mampir ke Jublasik untuk beli bass Squire ini. Wis. Jadi tadi kita udah cek kondisi aman, harga juga udah deal. Jadi ini harganya normalnya kan 18 juta, dikasih diskon jadi 3 juta guys. Luar biasa kan. Jadi mungkin untuk sekitaran Jabodetabek di Jaksel ada toko gitar second dan pendukungnya kayak ampli, ada bass, ada efek, Jublasik recommended. Jadi di IG nanti kita cantumin IG-nya Jublasik juga. Boleh, YouTube juga nggak sih? YouTube? Oh, enggak bang, gue Oh enggak. enggak, di IG. Nanti kita cantumin link IG-nya. Setiap update display baru pasti di-upload di Yes, IG ya. pasti diupdate di Apalagi Instagram. sekarang kan tuh ada tuh jago tuh gitaris lu tuh. Oh sih, iya. Ya, dia tukang gali kubur juga sih selain gitaris. Tadinya kalau dia ada gue mau adu skill. Waduh. Jagoan gue masih. Cuma karena dia lagi nggak ada guys, jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Sekali lagi gue terima kasih sama Mas Diki dari Jublasik dan tim yang udah ngasih kita waktu buat ngonten di sini. Siap, Bang. Semoga Jublasik makin sukses ke Amin. depannya. Iya, filosofi juga. Wah, Sama-sama. makin Nanti berjaya lah ya. alatnya makin banyak, Amin. displaynya makin banyak. Amin. Semoga nanti kita mungkin ketemu di lain kesempatan. Gue cuma mau ngingetin lagi ya, tadi tip and trick kalau mau nyari second ya pastikan cek fisik itu udah wajib. Yes. Mungkin kalau kalian awam banget ya tanya-tanya dulu, ya Yes. lihat-lihat YouTube dulu tuh kalau Yes. gitar originalnya Squire tuh ciri-cirinya apa aja. Betul. Karena kan barang bajakan banyak banget ya sekarang. Wah, banyak banget. Sayang banget. Sayang banget kalau kalian nggak ngerti tapi dapatnya barang bajakan, kan sayang juga. Iya. Dan cari seller yang recommended, Yes. yang di minimal di sosmed tuh udah banyak reviewnya lah. Ya, betul. Termasuk Itu Jublasik ini. penting banget itu. Penting Mas. Ada pesan-pesan lagi terakhir? Kalau udah punya satu hobi ya ditekunin, apapun kata orang, mungkin ya lu fighting aja lah, semangat aja lah. Apalagi kan mungkin hobi di musik ini kan cukup banyak yang underestimate bang. Iya. Terutama calon mertua-mertua di Yes, zaman kita itu betul. kerjanya apa Mas? Servis gitar. Wah, Wah. sangat tidak menjanjikan katanya. Kerjanya apa Mas? Jualan gitar bekas gitu. Tapi gini nih, secara bisnis jual beli gitar second tuh menurut lu gimana? Menjanjikan? Sangat-sangat. Kalau terus misal dibilang
menjanjikan ya. Wah, gue bisa sombong. Maksudnya sombongnya itu dalam apa? Dalam artian gue bisa nikah dari gitar, gue bisa beli apapun yang gue mau dari gitar, kecuali pesawat ya. Ya jadi intinya gini lah. Menjanjikan bang. Mungkin karir atau usaha lu selama ini yang paling menurut lu membuahkan hasil ya jual beli gitar ini. Jual beli gitar, apalagi mungkin karena Indonesia ini cukup familiar sama musik kali ya. Betul. Jadi Pasarnya luas banget lagi. Pasarnya luas banget bang, Pasarnya betul. luas banget. Kan Jubalasik juga antar kota, antar provinsi juga kan? Yes. Kirim-kirim luar kota aman? Aman bang. Jadi jangan ragu juga nih, misalkan wah gue habis lihat kontennya YouTube Filosofi Gitar Jubalasik tapi nggak bisa main ke Jubalasik, via online juga bisa. Bisa. Punya marketplace nggak? Punya dong. Ada apa tuh? Tokped, Bukalapak? Tokopedia ada, Shopee ada, Bukalapak. Itu dicantumin di IG juga kan ya? Iya, ada Oh semua nanti kok. pokoknya gue kasih link IG, nanti ada Iya, keterangannya semua betul di situ. ya, itu aja. Jadi yang merasa gue jauh nih bang, tapi ada barang tuh di Jubalasik gue suka, tapi bisa online juga berarti. Bisa. Jadi kalau misal, tapi gue ragu transfer, ada marketplace. Yes, betul. Ada rekbernya. Iya, ada rekbernya. Zaman udah serba canggih nih. Bro. Yes, nggak usah takut lah pokoknya. Semuanya serba aman. Amanah ya kita. Amanah. Amanah. Ada ini nggak sih? Ada jaminan kayak misalkan suatu saat, misalkan bang ini tiba-tiba mati, gimana? Waduh, untuk keaslian mah, untuk garansi keaslian mah Kita jamin ya? Sampai Dajjal keluar bang. Jadi sebelum Dajjal keluar ya. Jadi Garansinya sampai kiamat iya, guys. Kalau terus misal kalau untuk kiriman fungsional sebelum dikirim pasti kita videoin ini sehat, jadi ini sehat. sebelum dikirim Pasti kita QC cek dulu. sound dulu, kirimin videonya. Nanti mungkin kalau tiba-tiba ada problem, kita tetap kasih solusi juga. Iya, pasti. Gampang Jadi lah jangan itu. ragu untuk masalah after sales-nya. Yes, betul. Ya, Siap. itu penting banget sih. Penting banget. Jadi kan kadang-kadang kita nyari toko nggak cuman sekedar lagi dapat barangnya di situ bagus, tapi komunikasi antar pedagang dan pembeli itu tetap terjaga. Betul. Syukur-syukur jadi temen. Betul bang. Kalau ada kendala tetap direspon dengan baik. Yes. Jubalasik kayak gitu ya mudah-mudahan. Alhamdulillah sih, sejauh ini sih begitu. Ya, Makanya walaupun kendala pasti tetap ada. iya, betul. Ya kayak gue lah bengkel. Kita udah berusaha maksimal tetap aja. Iya. Apalagi jasa ya. Iya, jasa, betul Nggak bang. semua orang puas, betul Nggak semua orang puas, betul. Nggak semua orang Penting banget. puas, tapi ya kita selalu berusaha kasih yang terbaik. Iya, apalagi kan jasa servis kan ini kan selera ya bang. Betul. Iya nggak sih, belum tentu Tergantung. selera lu sama. Iya, kayak gue bikin settingan standar nih, tapi masih ada orang yang masih terlalu sakit bang. Iya maksudnya. Iya. Ya, Paham, itu paham. mah tergantung balik lagi soal mindset. Wah. Oke, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Semoga konten ini bermanfaat. Amin. Jangan lupa subscribe channel ini karena kita lagi berjuang ke 100.000. Woi, mantap bang. Semoga segera ya 100.000. Ya, semoga Lumayan. kita nanti bisa dapat 100.000 supaya kita jadi YouTuber beneran gitu. Iya, iya. Udah dapat plakatnya gitu ya. Yo, iya. Plakat YouTuber. Ya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya guys. Bye.